Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Amalia, NIM 2008080310356 dari D3 Kesekretariatan. Di sini saya akan mempresentasikan analisis implementasi manajemen PT Mayora Indah. Ada 6 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, profil perusahaan. Yang kedua, lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Yang ketiga, etika dan tanggung jawab sosial organisasi. Yang keempat, perencanaan dan implementasi strategi. Yang kelima, penetapan tujuan organisasi dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah pengorganisasian dan struktur organisasi. Profil perusahaan. PT Mayora Indah Tbk atau Perseroan didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, Perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini produk Perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Produk yang dihasilkan diantaranya yang pertama biskuit, yang kedua kembang gula, yang ketiga wafer, yang keempat coklat, yang kelima kopi, dan yang keenam makanan kesehatan. Faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal, di sini saya menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu perusahaan industri makanan dan minuman yang terbesar di Indonesia, dan produk-produknya telah dijual juga di mancanegara. Merupakan market leader dalam penciptaan produk-produk baru seperti produk oleh, di mana produk tersebut merupakan produk yang sangat sulit untuk diproduksi, dan setelah produk tersebut keluar, mulai bermunculan produk-produk lainnya. Membangun image produk perusahaan dengan mempertahankan loyalitas konsumen dengan perbaikan pelayanan konsumen menjadikan strategi yang bisa juga dipakai ketika menghadapi ancaman seperti ini. PT Mayora Indah Tbk mempunyai produk-produk substitusi yang banyak sehingga dapat bersaing dengan banyaknya produk, maka dapat lebih mudah dalam menentukan harga jual produk. Yang kedua, weakness atau kelemahan. PT Mayora Indah Tbk hanya memiliki satu-satunya pemasok, yakni PT Inbisco Niaga, yang dianggap memiliki kualitas bahan baku yang sangat baik, memiliki kantor cabang di Jakarta maupun Medan, sehingga sangat mudah dikendalikan oleh pemasok dan tidak dapat menentukan harga bahan baku. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Masih terbukanya pasar biskuit, minuman, sereal, dan makanan di Indonesia dan mancanegara. Pengembangan produk-produk yang baru dari produk yang telah ada. Dengan berkembangnya produk minimarket di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh Alfamart dan Indomart, maka membuka peluang pasar produk PT Mayora Indah Tbk. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Banyaknya kompetitor lainnya yang juga bergerak di bidang yang sama. Saat ini banyaknya bermunculan produk biskuit, makanan, dan minuman rumahan yang dapat dengan ketat mengikuti produk masuknya pesaing dari luar Indonesia yang telah membuka brand. Pemasok bahan baku meninggalkan PT Mayora Indah Tbk dan mengutamakan pesanan dari perusahaan lainnya. Faktor eksternal. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor budaya. Yang keempat, faktor politik. Yang kelima, faktor teknologi. Dan yang keenam, faktor ekologi. Etika dan tanggung jawab sosial. Etika atau pedoman perilaku. Perseroan memiliki kode etik perusahaan yang merupakan perangkat dalam mendukung visi dan misi perusahaan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan internal perusahaan. Kode etik Perseroan menjabarkan prinsip yang menjadi landasan perilaku bagi segenap anggota yang bergabung dalam keluarga besar Perseroan dalam melakukan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya masing-masing. Ada beberapa kode etik atau etika perilaku yang dimiliki PT Mayora Indah Tbk, antara lain yang pertama quality, yang kedua efisiensi, yang ketiga innovation, yang keempat passion, yang kelima wisdom, yang keenam responsibility, dan yang ketujuh confidence. Tanggung jawab sosial. Pada dasarnya, tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap seluruh pemangku kepentingan, baik terhadap lingkungan, karyawan, konsumen, komunitas, maupun pemegang saham. Kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan diwujudkan dalam berbagai program. Yang pertama, lingkungan hidup. Yang kedua, praktik ketenagakerjaan. Yang ketiga, pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Dan yang keempat, tanggung jawab produk. Perencanaan dan implementasi strategi. Karena berfokus pada strategi jangka panjang, maka PT Mayora Indah Tbk mengembangkan produk hampir pada semua segmen makanan, terutama
produk biskuit dan permen. Jika dilihat dari berbagai macam faktor yang digunakan untuk melakukan segmentasi, maka terdapat beberapa bentuk segmentasi yang dilakukan, yaitu yang pertama segmentasi geografis. PT Mayora Indah Tbk mengelompokkan segmen pasar berdasarkan pasar domestik dan juga luar negeri. Yang kedua, segmentasi demografis. Segmentasi berdasarkan demografis yang dilakukan PT Mayora Indah Tbk adalah tidak membuat segmen berdasarkan kriteria usia, tingkat penghasilan, ataupun kalangan spesifik tertentu. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan juga gaya hidup konsumen. Yang keempat, segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku dilakukan dengan memperhatikan benefit apa yang diinginkan pelanggan, apakah lebih berorientasi pada harga ataupun kualitas. Penetapan tujuan organisasi dan pengambilan keputusan. Tujuan organisasi, di sini saya menggunakan visi dan misi perusahaan. Yang pertama, menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Yang kedua, dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholder perseroan. Yang ketiga, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Pengambilan keputusan, di sini saya menggunakan prinsip organisasi. Yang pertama, quality. Yang kedua, efficiency. Yang ketiga, innovation. Yang keempat, passion. Yang kelima, wisdom. Yang keenam, responsibility. Dan yang ketujuh, confidence. Pengorganisasian dan struktur organisasi. Bentuk organisasi PT Mayora Indah Tbk adalah struktur organisasi proyek dengan hubungan organisasi, terutama pada orang-orang yang bekerja pada proyek yang sama. Yang pertama, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada direksi atas pengelolaan perusahaan, termasuk perencanaan dan pengembangan, operasional dan penganggaran, kepatuhan dan tata kelola perusahaan, dan penetapan keputusan RUPST. Direksi terdiri dari direktur utama yang bertanggung jawab atas berjalannya semua fungsi organisasi di perusahaan dan berwenang menetapkan arah kebijakan serta strategi perusahaan yang menyeluruh. Direktur pemasaran bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tiga ini, yaitu fungsi pemasaran, fungsi account, kebijakan promosi, kebijakan penjualan, dan kebijakan hubungan pelanggan. Direktur umum dan personalia untuk membantu dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan dan untuk mendukung dan membantu direktur SDM dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang pelayanan SDM. Direktur pengembangan produk untuk mendukung dan membantu direktur utama dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang pengembangan bisnis untuk menangani aktivitas pengembangan bisnis yang ada dan mencari peluang bisnis baru yang prospektif, menangani urusan fungsi yang berhubungan dengan pengembangan produk serta rekayasa produk, dokumentasi dan infrastruktur pendukung dan fungsi yang berhubungan dengan dukungan terhadap aktivitas pengembangan produk. Direktur pengembangan produk membawahi manajer teknik, manajer laboratorium, staf proyek. Direktur keuangan. Direktur keuangan bertanggung jawab mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan untuk menangani urusan biaya dan persediaan, penjualan, piutang dan hutang, anggaran dan pelaporan. Divisi biskuit untuk membantu direktur utama untuk menjalankan kegiatan perusahaan dalam produk biskuit. Divisi kembang gula untuk membantu direktur utama untuk menjalankan kegiatan perusahaan dalam produk kembang gula. Divisi coklat dan wafer untuk membantu direktur utama untuk menjalankan kegiatan perusahaan dalam produk coklat dan wafer. Manager plan untuk membantu dan mendukung pada setiap divisi yang ditetapkan, yaitu divisi biskuit, divisi coklat dan wafer, dan divisi kembang gula dalam perencanaan serta pengawasan kinerja perusahaan. Manajer produk untuk membantu dan mendukung beberapa divisi dalam perencanaan serangkaian kegiatan dalam produksi. Manajer quality control untuk membantu dan mendukung setiap divisi dalam pengecekan terhadap produk dan mengontrol barang hasil produksi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.